Di video kali ini gue mau ngasih lihat gimana proses kombut atau comedy buddy. Comedy buddy itu kayak lu punya materi stand up, lalu kita diskusiin ini gimana bagusnya ya, atau kalimatnya kepanjangan apa enggak, terus setupnya kuat apa masih lemah, terus arahan punchline-nya mau ke arah mana nih, argumentasinya bisa didebat apa enggak, kurang lebih seperti itu. Nah, orang yang gue kombotin sekarang ini adalah calon murid sekolah pecahkan. Berikut video kombut gua sama orang tersebut. Ini dia komika selanjutnya. Abdul Hafiz. Selamat sore teman-teman. Nama saya Abdul. Saya bukan Abdul Arsyad. Saya Abdul Pragiwaksono. Enggak, bercanda. Tapi kalau soal mimpi dan kemauan, aku punya kesamaan sama Panji Pragiwaksono. Kalau Bang Panji ngejar mimpinya sampai ke luar negeri, kalau aku ngejar mimpinya sampai keluar kerjaan. Aku baru aja resign dari kerjaan yang sudah membuatku aman selama 7 tahun. 7 tahun teman-teman. 7 tahun aku kerja sebagai staf di salah satu NGO di Palangkaraya. Selama 7 tahun aku aman, dapat gaji tiap bulan. 7 tahun lah itu, bukan nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dihitung hari, ada sekitar 2.555 hari tuh. Nah tuh, muter-muter dah Sabtu Minggu. Tapi aku aman setiap bulan. Setiap bulan aman dapat gaji. Ini sudah jadi bulan keempat. Aku ngejar mimpi. Teman-teman tahu aku dapat apa? Pasti mikir dapat hikmahnya ya. Bukan teman-teman. Aku dapat materi buat ikutan ruang BK2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama dipikirin tuh apa yang pengen kita sampaikan dulu. Jadi dari semua kalimat itu yang tadi Mas Abdul lontarkan, sebenarnya intinya kita tuh mau nyampein apa sih ke penonton gitu. Karena itu yang jadi landasannya kalau kita ngejok gitu. Kayak tadi kan perkenalannya udah oke tuh, Abdul Hafiz bukan Abdul Arsyad, ya kan. Resikonya jokes-jokes seperti itu tuh kalau misalkan situasinya tidak mendukung. Kayak misalkan tampil di sebuah daerah yang semuanya nggak tahu Abdur gitu. Tapi untuk pemula nggak masalah sih gitu. Setidaknya punya sense-nya, ada insting, oh dilariinnya ke sini gitu. Tapi udah tahu setup punchline kan ya? Secara teori tahu gitu setupnya. Setup sesuatu yang itu argumen atau sesuatu yang kita bangun apa ekspektasinya si audiens gitu. Punchline-nya dipatahin gitu sih. Ya, betul Sesederhana sekali. itu. Betul. Jadi si setup tuh harus mengandung sebuah kalimat asumsi. Tadi kan udah ada tuh dari kalimatnya nama saya Abdul, tapi bukan Abdul Arsyad ya kan. Saya ini ekspektasi penonton adalah oh dia mau ngelurusin kali. Nama saya Abdul jeda baru Pragiwaksono. Itu sebuah patahan yang cukup oke untuk di opening. Tapi balik lagi, kalau saran saya ya, jokes-jokes seperti itu situasional kadang. Jadi ada kemungkinan orang nggak ketawa karena nggak tahu sosoknya gitu. Terus yang kedua, kalau ngomongin soal mimpi, saya dan Mas Panji itu punya satu kesamaan itu kan ya, sama-sama punya mimpi dan kemauan yang tinggi. Bedanya Mas Panji ngejar mimpi sampai ke luar negeri, saya ngejar mimpi sampai keluar kerjaan. Nah itu juga cukup bagus karena menggambarkan sebuah ironi, yang satu mah keluar negeri, yang satu keluar kerjaan gitu. Ini kan positioningnya masih belum jelas ya, maksudnya Mas Abdul ini mau memuji Mas Panji atau mau mendiskreditkan diri sendiri gitu. Dimatengin aja kalau menurut saya, kayak misalkan sikapnya lebih tebal. Tapi jujur saya tuh ngefans banget sama Panji, sehingga apapun hal yang dia lakukan tuh selalu gua ikutin gitu. Kayak dia stand up, gue jadi ikutan stand up. Dia ngevlog, gue ikutan ngevlog. Bahkan nih dia ngejar mimpi ke luar negeri. Nah, Wow. itu baru diituin. Jadi lebih lebih jelas sikapnya mau Positioning. mau kemana gitu. Sama-sama ngejar mimpi. Ya, cuma bedanya Mas Panji ngejar mimpi ke luar negeri, saya ngejar mimpi keluar kerja. Ya, saya resign teman-teman. Nah, itu. Saya baru resign teman-teman dari kerjaan yang udah membuat hidup saya nyaman selama 7 tahun. Bayangin, 7 tahun saya kerja, saya tinggalin demi, nah, nih demi kayak gini-gini nih. Nah, gitu kan, lebih kontras kan. Ya. Di tahap selanjutnya sebenarnya bisa dieksplor. 7 tahun saya bekerja yang buat hidup saya nyaman, tapi orang tuh belum tahu bahwa pekerjaannya apa, Mas Abdul, yang ditinggalkan itu. Kayak misalkan 7 tahun saya bekerja di bidang minyak, saya tinggalin demi ini. Itu tuh biar tergambar. Oh, sampai segitunya ya, atau bisa dimainin si pekerjaan minyaknya ini gitu, yang tadinya ngurusin A sekarang malah ngurusin B, itu tuh lebih berpeluang. Kalau mainin 7 tahun itu biasanya
itu kan tenggang durasi ya. Kayak misalkan 7 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh. Itu tuh perlu ditegaskan tuh. 7 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Ibarat nyicil motor, ibarat nyicil rumah. Nah, itu tuh cari tuh perumpamaannya. Ya kan orang kuliah aja berapa tahun tuh. Udah DO ya. Wah. Ya, bisa tuh. Jadi perumpamaannya dicari sebanyak mungkin, tapi gambarannya sama-sama yang premis tadi disebutkin. Kayak misalkan 7 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Itu 7 tahun kalau dipakai apa, udah apa. Nah itu. Supaya si penonton tuh ngerasa, oh iya ya, Mas Abdul nih sampai segitunya gitu demi stand up gitu. Terus lanjutnya, Kalau dihitung hari itu 2.550 hari 7 tahun tadi sih. Masih durasi. saran saya hindari kalimat-kalimat yang menjelimet. Itu kan menjelimet kan, nunjukin Ya, angka ya, kan. ya, ya. 200, 500, 700, belum tentu penonton juga ngitung gitu. Oke. Dan yang kedua adalah semakin banyak informasi yang disampaikan tuh semakin bikin penonton bingung. Ini mau nangkep yang mana nih gua gitu. Atau bisa diubah secara kalimatnya lebih sederhana. Ya saya baru resign, 7 tahun saya kerja di bidang A, saya tinggalin demi stand up. Itu kan lebih tersusun dan mudah tuh dimengertikan. Gitu. Ya. Saya tuh udah nyaman banget kerja di bagian ini selama 7 tahun. Saya tinggalin demi begini-begini nih. Ih, ngapain coba saya depan kalian gini gitu. Dan 7 tahun tuh bukan waktu yang sebentar, teman-teman. 7 tahun tegasin lagi. Itu ibaratkan apa, udah apa baru. Jadi nggak usah tuh pakai dijabarin lagi 7 tahun adalah Iya, iya. 112, wah 2.600 hari, nggak usah itu. Hmm. Dihindari aja. Kecuali memang punchline-nya berkaitan dengan angka. Ini kan nggak ada kan. Ya. Betul, betul. Gitu. Terus? Nah, ini adalah bulan keempat aku ngejar mimpi. Teman-teman tahu aku dapat apa? Hmm. Ini sih sebenarnya ekspektasi ininya teman-teman apa? Ya, Masyarakat audiens sih memikirkan bahwa dapat hikmahnya nih, dapat ya, hikmahnya gitu. ya. Terus bukan dapat hikmahnya teman-teman, tapi aku dapat materi buat ikut ruang BK. Nah, sebenarnya di belakang nih, kupikir bisa sangat fleksibel dapat apanya gitu Ya, untuk betul bisa sekali. diinikan. Ya, saya tinggalkan pekerjaan saya 7 tahun itu demi mengejar mimpi. Nah, itu tuh dideketin lagi, disebut lagi tuh, demi mengejar Hmm. mimpi. Dan ini udah 4 bulan saya mengejar mimpi, lihat hasilnya. Dan jangan jangan buka pertanyaan retorika ke penonton kayak misalkan, "Kalian tahu saya dapat apa?" Bukan dapat hikmahnya dong. Siapa tahu penonton nggak mikir kayak, "Ih, Nggak mikir itu benar. gitu," gitu. Atau siapa tahu penonton mikirnya yang lain gitu. Jadi menurut saya opsi opsi pertanyaan terbuka tuh dihindari gitu. Langsung aja judge aja judge. 4 tahun saya lihat dapat apa, jeda baru dapat materi atau mau punchline yang lain juga boleh. Balik lagi, punchline itu sesuai dengan selera. Kita nih hanya membuka aja gerbangnya kemana aja untuk bisa diarahkan lebih banyak lagi gitu. Segitu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Terkesima. Karena aku mengenali premisnya setelah ngelempar ini. Iya, tapi Ngelempar. menurut saya ya, kalau premis tuh jangan terlalu dipikirin serumit itu gitu. Maksudnya balik lagi kalau stand up tuh apa yang mau kita bahas dulu. Pembahasannya Detail. bisa dari luar, apa yang kita riset dari data, dari Google, dari kejadian atau dari pengalaman pribadi. Kalau Apa yang premis, disampaikan. premis teknik-teknik yang lain mah belakangan tuh mah nanti aja gitu.